Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita berkesudahan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Selalu baru penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan kehadiran Tuhan setiap hari yang kami lewati, sehingga kami mampu menjalani semuanya dengan pertolongan dan kasih. Hari ini sebagai umat Tuhan yang bersyukur, kami berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang beribadah. Kami rindu untuk kembali berjumpa dengan Tuhan dan juga berjumpa dengan saudara-saudara kami. Kami juga rindu untuk mendengarkan kembali firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami menyadari firman-Mu adalah perintah dan terang bagi langkah kehidupan kami, yang akan terus menuntun jalan kami, sehingga kami bisa menjalani seluruh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, dan kami mampu mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Tuhan, saya undang berdiri. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Yang menyatakan Yesus memanggil murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menjalan juga, sebab mereka menjalankan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan menuju dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang Tuhan, lalu mendukung dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ternyata bangsa Indonesia punya satu hari yang dikhususkan sebagai Hari Nelayan Nasional. Kira-kira ada yang pernah tahu nggak ada hari perayaan ini? Hari Nelayan Nasional. Banyak orang nggak tahu ternyata bahwa ada hari khusus yang memang dibuat untuk mungkin dengan tujuan menjadi sebuah penghargaan kepada para nelayan yang menjalani profesi mereka, yang sebenarnya juga profesi yang penting buat kita semua.
pemerintah Indonesia menetapkan Hari Nelayan Nasional, dan ternyata tahun ini sudah tahun yang ke-61 Hari Nelayan Nasional itu diperingati. Tapi ternyata kita di sini saja tidak tahu ya ada Hari Nasional Nelayan Nasional. Hari ini dirayakan atau diperingati setiap tanggal 6 April. Jadi nanti kedepannya kita ingat-ingat ya, supaya kita juga menghargai para nelayan yang bekerja, mempersiapkan, dan akhirnya membuat kita bisa makan ikan, gitu ya. Kita juga harus mengingat bahwa setiap tanggal 6 April adalah Hari Nelayan Nasional. Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa ada tujuan yang baik yang dituju oleh peringatan Hari Nelayan Nasional ini. Tadi saya mengatakan juga bahwa salah satunya adalah bentuk penghargaan kepada para nelayan yang bekerja. Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak orang yang menganggap profesi atau pekerjaan menjadi nelayan itu bukan pekerjaan yang bergengsi, bukan pekerjaan yang dicita-citakan oleh banyak orang. Bahkan ada yang menganggap bahwa ini pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina. Sehingga jarang-jarang kan anak-anak kita kalau ditanya mau nggak jadi nelayan cita-citanya, nggak ada yang mau, banyak yang nggak mau. Karena memang stigma dalam kehidupan kita ini selalu yang dianggap pekerjaan-pekerjaan yang dicita-citakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang bergengsi seperti dokter, insinyur, guru, bahkan juga ASN begitu ya, aparatur sipil negara. Sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang punya profesi seperti itu. Jarang-jarang dalam kehidupan sekarang orang mau jadi nelayan, mau jadi petani, mau jadi peternak, karena menganggap bahwa hal-hal itu atau pekerjaan bukan bergengsi. Karena kita ini seringkali senangnya makan gengsi, senangnya itu mengutamakan gengsi, bukan hal yang utama. Nah, kita lihat bagaimana ternyata meskipun dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang menganggap pekerjaan nelayan itu pekerjaan yang tidak bergengsi, kita lihat bagaimana perikop bacaan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Yesus memilih para nelayan sebagai murid-murid yang pertama. Yesus nggak memilih para tabib atau para dokter yang saat itu sudah ada. Yesus nggak memilih orang-orang yang menganggap dirinya ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli yang lain. Yesus tidak memilih orang-orang dari golongan kerajaan. Tapi Yesus memilih para nelayan jadi murid-murid yang pertama. Kita lihat bagaimana disebutkan ada 4 orang murid Tuhan, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang punya profesi sebagai nelayan. Meskipun saya juga harus katakan bahwa mereka punya tipe nelayannya berbeda. Apa saya katakan begitu, Bapak Ibu? Memang kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan ini agak sedikit berbeda antara Simon dan Andreas yang satu keluarga dengan Yakobus dan Yohanes yang satu keluarga juga. Kalau Simon dan Andreas dikatakan mereka sedang ada menebarkan jala di danau dan mereka adalah penjala ikan. Artinya jelas pekerjaan mereka nelayan, mereka punya kapal begitu ya, mereka kerjakan sendiri. Tapi di sisi lain kita lihat hal yang berbeda ditunjukkan dari Yakobus dan juga Yohanes yang saat itu sedang bersama dengan ayahnya Zebedeus. Dalam ayat yang ke-20 kan dikatakan waktu mereka memutuskan ikut Yesus,
Mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, dan orang-orang upahannya. Jadi artinya boleh dikatakan kalau Yakobus dan Yohanes ini tipe keluarga nelayan yang mungkin punya tingkatan yang lebih tinggi, karena ayah mereka punya orang-orang upahan, artinya punya anak buah. Bisa saja kapalnya lebih besar atau bisa saja kapalnya lebih banyak. Tapi yang jelas mereka punya profesi sebagai nelayan. Dan mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa Yesus memilih para nelayan sebagai murid-murid? Dan memang kalau kita membaca dalam Alkitab, tidak ada alasan yang jelas kenapa Yesus memilih para nelayan. Kita bisa mencoba untuk menafsirkan, kita bisa mencoba untuk mengira-ngira, tetapi semua itu mungkin tidak menjadi sebuah kepastian. Saya sendiri mencoba mengira-ngira, saya mencoba menafsirkan, kira-kira apa saja sih yang membuat Yesus kemudian memilih para murid-murid Yesus ini dari golongan para nelayan. Kalau biasanya pesan ini atau cerita ini dipakai hanya untuk mengisahkan, oh karena nelayan itu adalah orang-orang yang dipandang rendah, dipandang hina, sehingga pesannya adalah Yesus bisa pakai siapa saja. Itu yang sering kita dengar, kan? Yesus bisa pakai orang-orang dari golongan manapun, termasuk orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap hina. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang mungkin dilihat Yesus dari para nelayan itu, yang akhirnya membuat Yesus juga memutuskan untuk memilih mereka. Saya mencoba melihat dari sifat-sifat para nelayan ini yang mungkin juga dipandang oleh Yesus pada saat itu untuk menjadi dasar mereka dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, sifatnya para nelayan itu adalah mereka ini orang-orang yang sebenarnya punya inisiatif. Sebagai buktinya adalah bahwa kalau mereka pergi melaksanakan kerjaan mereka jadi nelayan, pernahkah Bapak Ibu melihat nelayan itu nungguin ikan? Diam di satu tempat terus nunggu aja sampai ikannya datang sendiri. Saya rasa nggak gitu ya. Nelayan itu pasti punya inisiatif, dia akan mencari ikan. Dia tidak akan menunggu ikan. Dia akan cari sampai dimanapun. Kan kalaupun harus sampai jauh karena memang kondisi begitu ya, mereka juga harus lakukan itu. Karena mungkin kadang-kadang ada musim-musim tertentu mereka juga kesulitan memilih. Atau juga kalau saya pernah nonton sebuah acara di televisi namanya Lingkar Tuna itu memang ditunjukkan ada tempat-tempat tertentu di mana ikan itu banyak. Dan mereka akan cari. Jadi mereka punya inisiatif. Mereka bukan orang yang sifatnya nunggu disuruh baru kerja. Kadang-kadang kan kita jadi orang-orang yang nggak punya inisiatif, kayak robot, disuruh dulu baru kerja. Kadang-kadang disuruh pun nggak mau kerja. Kita belajar bahwa ternyata para nelayan itu punya sifat yang baik, malah mereka punya inisiatif dalam hidup mereka. Jadi ini penting bahwa berkaitan juga dengan apa yang mau Yesus lakukan, bahwa Yesus ini punya tugas dan dia akan melakukan tugasnya untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan kepada banyak orang tentang kasih Tuhan. Dan Yesus bukan tipe yang kemudian nungguin orang datang seperti para rabi-rabi waktu itu. Dia mau supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan pesannya, sehingga dia akan keliling. Dia akan terus mencari. Dan
Dan itu sama dengan sikapnya atau sifatnya orang-orang atau para nelayan itu. Mereka berinisiatif mau cari. Orang Kristen juga harus seperti itu, punya inisiatif. Jangan kalau disuruh saja baru kerja. Kita mau dengan apa yang kita lakukan itu benar-benar keluar dari hati kita. Karena kalau kita punya inisiatif kan artinya dari hati kita. Jangan disuruh-suruh, dipaksa-paksa baru kerja. Atau kadang-kadang malah yang parah lagi sudah disuruh-suruh, dipaksa-paksa nggak mau kerja juga. Dan itu kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Saya jauh-jauh deh. Saya kan sering kali Bapak Ibu saya minta, Bapak Ibu datang ya, kita mau kerja bakti. Yang datang itu-itulah. Yang lain nggak tahu kemana. Tidak ada inisiatifnya bahwa ini punya saya, ini kan kami punya begitu. Ini adalah gereja kami yang diberikan Tuhan. Kita belajar dari para nelayan ini. Orang-orang yang kadang-kadang dianggap orang-orang yang nggak penting, tapi ternyata punya sikap yang lebih baik daripada sebagian besar kita. Itu baru yang pertama. Yang kedua, nelayan ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan punya ketekunan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Bapak Ibu, para nelayan ini tidak selalu dapat ikan. Kalau kita baca dalam perikop yang lain yang punya cerita sama, karena Bapak Ibu kita lihat perikop bacaan kita hari ini juga diceritakan dalam dua Injil yang lain. Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau di Injil Lukas pasal 5 kita bisa dengan jelas melihat situasi waktu itu yang sedang dihadapi oleh para nelayan itu. Waktu didatangi Yesus ternyata di Lukas itu diceritakan mereka ini sudah semalaman pergi mencari ikan tapi nggak dapat. Dan ini seringkali terjadi sampai saat ini. Harapannya setiap datang, setiap pergi melaut itu kan semua dapat ikan. Karena biaya melaut juga nggak mudah, nggak murah. Harus bayar juga, beli solarnya, harus juga mempersiapkan segala sesuatunya, belum lagi resikonya. Tapi kadang-kadang kan ada waktu-waktu di mana akhirnya orang harus pulang mungkin dengan hasil yang sangat sedikit atau mungkin bahkan tidak dapat apa-apa. Bayangkan kalau kemudian tidak ada ketekunan dari diri mereka sebagai nelayan, gak akan mereka pergi lagi. Saya juga harus mengatakan bahwa kalau dihubungkan dengan apa yang dilakukan Yesus perlu orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang gak gampang nyerah. Orang-orang yang gak gampang kemudian kalau ada masalah berhenti. Dan harusnya kita juga seperti itu. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah kemudian berhenti. Jangan mudah kemudian kita ini kalau tidak bisa mendapatkan sesuatu satu kali selesai. Bayangkan Bapak Ibu ada cerita Bapak Ibu senang makan KFC, ayam KFC. Semuanya pernah makan nggak? Pernah mungkin ya, satu kali, dua kali lah. Ada namanya Kentucky Fried Chicken. Yang bikin itu namanya Colonel Sanders. Bapak Ibu bayangkan, Colonel Sanders ini untuk sampai membuat akhirnya KFC itu dikenal oleh kita sampai sekarang begitu ya. Itu harus mencoba resepnya itu bukan cuma satu kali, dua kali, 10 kali, sampai ratusan ribuan kali dia coba. Hal yang sama juga kalau Bapak Ibu pernah minum yang namanya Coca-Cola. Itu waktu baru dijual itu yang beli sangat sedikit. Bayangkan kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang nggak tekun, orang-orang yang gampang menyerah. Ya, begitu
begitu jual 1 kali ya selesai. Nggak ada yang beli, ternyata lain, cari lagi yang lain, nanti cari yang lain, begitu lagi, nggak ada yang beli lagi, cari yang lain lagi, nggak selesai. Bayangkan juga dalam kehidupan kita kalau tidak menjadi orang-orang yang tekun, apa yang terjadi? Gak akan kita bisa dapat apa yang baik karena kita nggak bisa tekun dengan apa yang kita jalani. Jadi Yesus melihat murid-murid yang pertama ini punya ketekunan sebagai seorang nelayan. Mereka akan terus menjalankan pekerjaannya meskipun kadang-kadang mereka tidak mendapatkan sesuatu pada saat itu. Karena ada di hari yang lain mereka akan juga mendapatkan yang baik hasilnya. Jadi kita belajar juga, mari kita juga tetap tekun menjalani kehidupan. Meskipun kadang-kadang kan kita juga menghadapi situasi seperti para nelayan ini. Ada waktu di mana kita harus kemudian mungkin kesulitan mendapatkan sesuatu. Tapi kita percaya bahwa di suatu waktu yang lain ada berkat yang lain yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan murid-murid ini juga punya itu. Sehingga Yesus merasa kalau mereka akan ikut Yesus, mereka akan tekun gitu. Yesus tahu bahwa ini enggak mudah tugasnya. Tapi mereka akan tekun ikut Tuhan. Meskipun itu enggak mudah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sifat daripada nelayan ini adalah mereka punya keberanian. Ada yang pernah ikut orang melaut? Saya nggak tahu kalau di sini ya mungkin agak-agak lumayan lah ombaknya. Tapi saya ingat saya waktu tugas di Kalimantan itu kan biasanya sering nyebrang di teluknya Balikpapan. Mungkin Neles juga tahu ya. Itu saya pernah nyebrang Bapak Ibu jam 11 malam. Naik speedboat. Speedboatnya itu ya kan speedboat itu nggak begitu besar ya. Isinya bisa sampai waktu itu sampai 6 atau 8 orang. Besar-besar seperti saya. Malam-malam jam 11. Dan saya merasakan waktu itu ombak yang membuat speedboat itu hampir tegak lurus begitu. Dan itu ombak-ombak yang mungkin kalau dinilai begitu masih belum seberapa dibandingkan samudra Hindia, samudra Pasifik, atau mungkin daerah ini. Artinya bahwa di laut itu kan kita nggak pernah tahu situasinya seperti apa. Tapi yang jelas akan seringkali harus dihadapi ombak yang besar. Saya hanya nonton di tayang-tayang media-media sosial itu ada kapal tanker yang begitu besar harus menghadapi ombak yang mungkin tingginya bisa serumah lebih. Bayangkan kalau kita kemudian nggak punya keberanian menghadapi ini. Bayangkan kalau para nelayan ini nggak berani, nggak bakal kemudian dapat ikan. Jadi mereka menjadi orang-orang yang berani menghadapi ombak, menghadapi badai di lautan. Mereka berani. Dan harusnya ini semua adalah sifat yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu saya katakan begitu? Karena kan kita juga dengar ada sebuah lagu yang mengatakan nenek moyang kita adalah pelaut. Jadi artinya bahwa seharusnya sifat-sifat ini kita juga miliki. Sifat bahwa kita punya inisiatif, sifat bahwa kita mau tekun, dan sifat kita berani menghadapi tantangan. Harus kita miliki. Murid-murid Tuhan yang dipilih itu punya itu semua. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan melihat itu, dan menurut saya begitu Tuhan melihatnya dan ini merasa bahwa ini cocok untuk kemudian jadi murid-murid saya. Paling tidak mereka punya bekal, punya dasar untuk menjalankan tugas bersama dengan saya.
saat Yesus mengajak mereka, yang juga menjadi penting, menjadi pesan buat kita. Kita lihat bagaimana murid-murid itu atau orang-orang itu menjawab ajakan Yesus. Yang mereka lakukan adalah mengikuti Yesus, dan mereka saat itu juga meninggalkan apa yang mereka kerjakan saat itu. Simon dan Andreas meninggalkan kapalnya, meninggalkan perahu, meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah bertahun-tahun mereka jalani untuk ikut Tuhan. Yakobus dan Yohanes bukan cuma meninggalkan itu, tapi juga meninggalkan ayahnya. Ini pesan juga buat kita, bahwa kadang-kadang kalau mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Dan yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Karena kita juga dikatakan, selalu diingatkan oleh Tuhan, bahwa kalau kita terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita. Karena untuk persiapan saya juga cerita sama teman-teman majelis. Saya saat kemudian menerima panggilan Tuhan menjadi seorang pelayan firman dan sakramen, juga tahu bahwa saya ini harus kemudian meninggalkan apa yang mungkin sebelumnya saya alami, saya jalani. Meskipun mungkin tidak harus sama juga dengan murid-murid ini, tidak harus kemudian benar-benar meninggalkan. Saya pun tahu bahwa saya harus meninggalkan keluarga. Saya nggak bisa mungkin seperti sebagian besar Bapak Ibu bisa mengumpul sama keluarga setiap hari, setiap waktu. Kalau Natal kumpul bareng dengan keluarga. Bayangkan kalau pendeta kemudian ngumpul bareng sama keluarga waktu Natal, terus apa yang pelayanan? Nggak ada ya. Tapi itu kan resiko yang harus saya terima, saya harus kemudian jalani. Karena itu adalah sebagai bentuk saya memilih untuk menerima panggilan Tuhan. Nah, kalau kita semua juga menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita juga harus mengorbankan hal-hal dalam hidup kita. Soalnya buat kita, siapkah kita mungkin? Siapkah kita untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada apapun dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini menjadi renungan buat kita semua. Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, dengan tujuan untuk kita juga melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Siapkah kita menanggung berbagai konsekuensi untuk menerima panggilan Tuhan ini?